Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, dua malam yang lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan, terjemahan dan tafsir dari ayat 229 Al-Baqarah yang berbicara tentang tolak, perceraian. Sekarang kita lanjutkan dengan makna isyarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-isyari. Setuhune wong kang ahli sohbah iku ora pisan-pisan padha pegatan lan pisan kelawan sabab rajang sengkeran sepisan iku ora utawa kelawan rajang kapindo iku ora balik ngelepasaken lan ngapura kaluputan ambal sepisan utawa pindo hingga yen wis kaping 3 mongko ngucap fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Orang yang ahlus suhbah, orang yang memperhatikan masalah persahabatan, orang yang mementingkan masalah persahabatan itu tidak gampang membuat pisah, ya, tidak berpisah hanya karena kesalahan kawannya atau sahabatnya sekali atau dua kali. Jadi kalau memang orang itu memperhatikan persahabatan, kesalahan sahabatnya itu tidak akan membuat perpisahan. Ya. Salah sekali, salah dua kali, itu tidak. Tapi paling sedikit sampai salah 3 kali. Kalau sudah salah 3 kali, barulah dikatakan fa imsakum bi ma'rufin au imsakum bi ihsan. Apakah tetap bersahabat dengan dengan baik-baik, memperbaiki kesalahan-kesalahan, ataukah lepas gitu. Ono kalane pegat bagus utawa sohbah kang bagus, kaya Sayyidina Khidir lan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam, tatkalane wis tutuk ambal kaping 3 mongko ngendika hadza firaqu baini wa bainik al ayat. Ada kalanya pisah baik-baik seperti perpisahan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam ketika sudah terjadi kesalahan Nabi Musa sampai 3 kali. Maka lalu Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Nah, artinya baik-baik dikatakan begitu. Utawi anapun suhbah ingkang ora kelawan hormat lan ora kelawan takzim lan kelawan ngilangaken umur ing dalam ginawe akhlak udzamimah lan ngilangaken dan kelawan ngilangaken waktu kelawan nglakoni malahi manahi mongko mengkono iku ora den idini dene ahli syara' lan ahli thariq. Tapi kalau persahabatan yang tidak dengan kehormatan dan juga tidak dengan mengagungkan kedua belah pihak, ya, dan tidak dan hanya menghabiskan umur untuk melakukan hal-hal yang tercela, menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang bersifat
iseng ya, malahi, iseng dan manahi dan hal-hal yang dilarang, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan oleh ahli syara. Misalnya berkawan hanya untuk tadi minum-minum, berkawan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, yang tercela, itu tidak boleh menurut ahlu syara dan ahlu thariqah. Wa qawluhu wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Awah isyarat ora wenang kaduwe wong kang ahlu suhbah senajan wis mufaraqah ing yen to nolak ing nafkah babar pisan, ya. Firman wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu yang telah kamu berikan sama sekali, sesuatu pun sedikit pun, kepada perempuan yang dicerai. Itu memberikan isyarat bahwa boleh bagi orang yang tidak boleh ya, tidak boleh bagi orang yang memperhatikan persahabatan meskipun sudah pisah, kalau menolak pemberian sama sekali, ya boleh. Tidak boleh kalau menolak nafkah sama sekali. Utawi ing yen to mutusaken rahimul ikhwah fiddin, utawa ing yen to ngalap ing sahibe ba'dane wis den nyono bagus nuli ngalih dadi ala, iku kabeh ora wenang krana wong kang ngalap baline barang kang wis den wehaken iku hukume kaya wong kang ngalap utah-utahane malih. Wallahu a'lam wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Kalau memutuskan tali persaudaraan di dalam agama, atau mengambil atau mengubah orang yang tadinya dikira baik menjadi jelek, itu tidak boleh. Karena orang yang mengambil kembali apa yang sudah diberikan, itu hukumnya seperti mengambil lagi apa yang sudah dimuntahkan. Ya, jadi memutuskan hubungan tali keagamaan itu tidak boleh. Ya, kalau ada yang salah, ya dibetulkan, tapi tidak boleh lalu diputuskan hubungan tali persaudaraan keagamaan. Dan juga orang menyangka baik lalu diubah menjadi menyangka tidak baik, itu juga tidak boleh. Kecuali kalau ada kesalahan-kesalahan yang sampai diulang berkali-kali, nah itu baru boleh. Allah lebih tahu apa yang dimaksud dengan firman-Nya. Dan barang siapa melanggar batas-batas Allah, maka orang itu adalah orang yang zalim. Mongko nuli amrtela akan Allah Subhanahu wa taala hukumi tolak kang tumiba kaping 3. Faqala ta'ala, setelah itu lalu Allah menyebutkan hukum dari tolak yang sudah sampai ke 3. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Mongko lamun nulak lan megat lanang ing wadon sawise tolak kapindho, mongko ora halal wadon marang lanange awal ora sesakwuse wis den tolak kelawan tolak kaping 3 hingga halal wadon marang lanange awal yen wis laki wadon ing bojo liya, tegese laki lanang liyane nuli den wati dene bojone kang kari. Kalau seseorang
laki-laki menceraikan istrinya setelah 2 kali, ya ini maksudnya kali ketiga, pada kali ketiga, maka tidak halal lagi bagi laki-laki itu, ya setelah menalak dengan talak yang ketiga, untuk menikah lagi atau untuk rujuk dan menikah lagi dengan orang itu, dengan istrinya itu, atau dengan mantan istrinya itu, kecuali kalau sudah sang mantan itu dinikahi oleh laki-laki lain. Maksudnya sudah menikah dengan laki lain, kemudian sudah berhubungan dengan suami yang lain itu. Mongko nuli lamun megat lanang kari ba'dane wis dukhul, mongko nuli lepas iddah saking lanang kari, mongko ora dosa ing atase karone lanang awal lan wadone ing yen to padha baleni nikah maneh kelawan lanang awal sause wis rampung iddah saking lanang sani. Kalau kemudian dengan suami kedua itu cerai, ya, lalu setelah selesai iddahnya, ya cerainya di sini disebutkan setelah kumpul lalu cerai, dan setelah itu iddah dengan suami yang kedua, maka boleh laki-laki yang pertama atau mantan suami yang pertama itu rujuk kembali atau menikah kembali dengan mantan istrinya yang pertama itu. Itu boleh. Jadi syaratnya tadi itu sudah menikah dan sudah kumpul serta dicerai dan sudah selesai iddahnya. Semono iku lamun padha nyono lan padha weruh kelawan yakin setuhune dheweke karo-karone iku bakal bisa netepi kewajibane awake, tegese wadone bakal bisa ngabekti ing lanange lan lanange bakal bisa netepi wajibe kismah nafkah kiswah marang wadone. Itu tadi syarat formalnya begitu ya, sudah menikah dan sudah cerai serta selesai iddah. Tapi masih ada syarat lagi, yaitu kalau ini yang tidak bisa dilihat sebetulnya, kalau keduanya itu mengira bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang baik. Maksudnya sang istri bisa berbakti kepada sang suami dan sang suami bisa menetapi, bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan kismah, nafkah dan kiswah, memberikan bagian waktu yang cukup kalau istrinya lebih dari satu, dan memberikan pakaian serta nafkah dan pakaian. Utawi hukume kang tinutur kabeh iku syariati Allah Subhanahu wa taala kang wis mertelaaken Allah taala ing iki syariat kelawan marang kang padha ngerti angen-angen mikir-mikir ing agamane Allah lan syariati Allah taala. Hukum-hukum yang sudah tersebut tadi adalah syariat dari Allah taala yang sudah dijelaskan sendiri oleh Allah kepada orang-orang yang mengerti, bisa berpikir, bisa merenungkan agama Allah dan syariat Allah taala. Yakni artine setuhune lanang semongso-mongso wis aweh tolak marang bojone kelawan tolak telu, padha uga bareng-bareng babar pisan utawa genti-genti saking sawiji-wiji, mongko ora halal kaduwe lanang lamun rujuk malih utawa lamun nikah malih marang bojone kang wis katolak telu, angin kena lan halal lamun wis laki wadon marang lanang liya kelawan nikah kang sahih kang cukup syarate lan rukune nikah. Maksudnya adalah bahwa sewaktu-waktu seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai 3 kali, apakah itu sekaligus ataukah satu demi satu, maka laki-laki itu tidak boleh lagi merujuk atau menikahi lagi sang istri yang dicerai itu
kecuali kalau perempuan itu sudah menikah dengan orang laki-laki lain dengan nikah yang benar, yang cukup syarat rukunnya. Mongko sawise tutuk dadi bojone mongko nuli den dukhul tegese den jima ing dalem kubule kelawan jima kang sah, kelawan ana karone lanang iku ora peluh balik kuat lan dukhule sekira-kira luwih kadar hasyafah kelawan sekira-kira ngilangaken prawane wadon. Mongko sawise wis den jima mongko nuli megat kelawan tolak sawiji utawa telu, mongko nuli sawise wis rampung idahe saking lanang sani iku iki mongko halal ora dosa lamun den nikah marang lanang awal. Ya. Kemudian setelah selesai nikah dengan sah tadi itu, kemudian juga sudah betul-betul menjadi suami istri dan sudah berhubungan. Ya, ini rinci sekali berhubungannya itu menurut berhubungan normal lewat jalan depan dengan cara yang sah, ya, laki-lakinya tidak impoten, tapi kuat dan ya sudah betul-betul berhubungan secara sempurna. Kemudian setelah selesai itu semua ternyata terjadi perceraian, ya, maka setelah selesai iddah dari perceraiannya dengan suami kedua ini, maka boleh mantan istri itu menikah lagi dengan suaminya yang pertama. Suaminya yang pertama boleh menikahinya lagi. Utawi mangkono hukume iku wis ijma mungguh mazhab Syafi'i krana asale sabab nuzule iki ayat iku setuhune wadon Rifaah Al-Qaradhi namane Tamimah Al-Qaradhi wakila Aisyah Al-Qaradhi iku sowan ana ing ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mongko nuli matur, ya Rasulullah, kula puniki bojone Pak Rifaah, mongko nuli kula dipun tolak kelawan tolak bain 3, mongko tuan mongko nunten kula muniki laki malih badane sampun lepas iddah kula angsal Abdurrahman bin Zubair. Ya, hukum yang begitu itu ijma sudah disepakati menurut mazhab Syafi'i, karena asal atau sabab nuzul dari ayat ini bahwa seorang perempuan istri dari Rifaah Al-Qaradhi istri dari Rifaah Al-Qaradhi yang bernama Tamimah Al-Qaradhi, ada yang menyebutkan namanya Aisyah Al-Qaradhi, itu menghadap Rasulullah SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, saya ini istri dari Pak Rifaah. Maka kemudian aku ditolak dengan tolak 3 kali. Kemudian saya sudah menikah, setelah itu lepas iddah dengan Abdurrahman bin Zubair. Anaming gadane Abdurrahman bin Zubair nolak, lemes kados pucuke jari. Tapi anunya si Abdurrahman itu ya tidak bisa lemas seperti ujung kain. Mongko nuli mesem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane ngrungu ature wadon kaya mengkono. Mongko nuli ngendika, apa to sira wadon baleni bojomu lawas Rifaah iku ora kena ora. Anging kena hingga yen wis ngicipi Abdurrahman ing madunira lan ngicipi sira ing madune Abdurrahman. Tegese wis jima Abdurrahman ing sira, utawi artine madu iku ladzate jima. Kemudian Nabi tersenyum mendengar perkataan dari perempuan tadi. Lalu bersabda, kamu tidak boleh menikah lagi dengan Rifaah, suamimu yang pertama, kecuali kalau kamu sudah menikmati madu Abdurrahman
dan Abdurrahman menikmati madumu. Ya, kecuali kalau Abdurrahman sudah menikmati, sudah mencoba merasai madumu dan kamu mencobai merasai madunya Abdurrahman. Maksudnya sudah terjadi hubungan seksual. Padahal tadi kan tidak bisa karena impoten. Maksud dari madu di sini adalah kelezatan berhubungan seksual. Nuli antara lawas sowan malih. Nuli antara lawas-lawas sowan malih wadon marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuli matur ya Rasulullah setuhune bojo kula Abdurrahman sampun jima gepok ing kula. Mungkin ini kata jimanya tidak ada. Sampun gepok ing kula tegese jima ing kula mongko nuli ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam goroh sira kelawan pangucap pira kang dihin. Biyen mongko ora ngandel ingsun pangucap pira ingkang saiki ya. Kemudian tidak lama ya, setelah agak lama perempuan tadi datang lagi kepada Nabi dengan mengatakan ya Rasulullah, saya sudah atau Abdurrahman sudah berhasil menyentuhku, maksudnya sudah berhubungan seksual denganku. Nabi menjawab, kalau begitu ucapanmu yang dulu itu tidak benar karena dulu dikatakan impoten, kok sekarang sudah bisa. Ya. Jadi karena ucapanmu yang dulu itu aku tidak percaya, maka ucapanmu yang sekarang pun aku tidak percaya, kata Nabi. Jadi Nabi tidak mengizinkan. Mongko kendel wadon ora matur malih hingga wafat Kanjeng Nabi. Mongko tatkalane zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar mongko matur wadon marang Sayyidina Abu Bakar ya Khalifah Rasulillah. Kula badhe wangsul bojo kula. Kang lami keranten bojo kula kang kari sampun tuhul kula. Perempuan itu tidak bisa menjawab ya ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa ucapan yang pertama itu tidak bisa dipercaya, maka ucapan yang kedua pun tidak bisa dipercaya. Lalu dia tidak bisa menjawab. Nah, pada waktu setelah sampai Nabi wafat itu tidak ada perubahan. Nah, ketika Nabi wafat lalu diganti Abu Bakar, orang itu datang kepada Abu Bakar. Lalu berkata, wahai Khalifah Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah, saya ingin kembali kepada suamiku yang lama, yaitu Rifa'ah, karena suami saya yang kedua sudah berhubungan dengan saya. Lalu Abu Bakar mengatakan, mongko ngendika Abu Bakar, aku wis nekseni aturmu marang Kanjeng Nabi Rasulullah lan aku krungu dawuhe Kanjeng Nabi marang sira, aja bali sira marang bojonira kang dihin hingga wafat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, aku menyaksikan ucapanmu dulu kepada Rasulullah dan juga mendengar perintah Rasulullah agar tidak kembali kawin dengan Rifa'ah, suamimu yang dulu. Nah, maka Abu Bakar tidak mau memberikan izin sampai dia wafat, sampai Abu Bakar itu meninggal. Mongko tatkalane Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mongko matur kaya aturane marang Sayyidina Abu Bakar mau mongko ngendika Sayyidina Umar lamun bali sira marang bojomu lawas tak rajam sira kelawan watu. Mongko ijma kersane para ulama mujtahidin setuhune wadone kang wis den tolak telu iku ora wenang den rujuk kelawan nikah malih angin kelawan syarat kang mazkur ya. Ketika Abu Bakar meninggal diganti Khalifah Sayyidina Umar, orang tadi menghadap Umar dan menyampaikan permintaannya, maka Sayyidina Umar menjawab, kalau kamu kembali menikah kepada suamimu yang lama, maka akan aku rajam kau. Ya, ini lebih tegas kalau Nabi dan Abu Bakar hanya menolak saja, kalau Umar malah mengancam ya, kalau kamu berani, maka aku rajam karena telah bertindak zina muhsan ya. Karena itu lalu ijma para ulama mujtahidin bahwa perempuan yang telah ditolak 3 itu tidak boleh rujuk atau tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama,
kecuali kalau sudah menikah dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Lan lamun nikah lanang sani marang wadon mutlaqah telu, niate lanang semongso-mongso wis jima tak tolak supaya halal marang lanang awal mongko mengkono iku munggo Imam Malik lan Imam Ahmad bin Hambal nikahe ora sah, batal, fasid. Arah mangkono ngendika Kanjeng Nabi la'anallahul muhallila wal muhallalalahu. Kalau setelah ditolak 3 kali tadi ada laki-laki yang menikah dengannya, tapi niat laki-laki itu menikahinya agar kalau sudah kumpul itu lalu akan menolaknya agar halal bagi suami yang pertama, maka yang demikian itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad tidak sah nikahnya, fasid. Ya. Jadi nikahnya orang itu ya, nikahnya orang yang niatnya itu hanya untuk menjadi muhallil, untuk menjadi perantara agar boleh dinikahi oleh suami yang pertama, itu dianggap tidak sah, batal atau rusak. Arah mangkono karena itu lalu itu sejalan dengan dengan sabda Nabi, Allah melaknati orang yang atau menikah untuk menghalalkan pernikahan yang sudah ditolak bain, yang sudah ditolak 3 kali, dan orang yang muhallalahu, orang yang karena pernikahan itu lalu pernikahannya boleh. Jadi Allah melaknati orang kedua yang menikah itu dan orang yang pertama yang minta orang lain untuk menikahi mantan istrinya, ya, agar dia bisa menikah lagi dengan mantan istrinya itu. Lan ngendika Imam Syafi'i lan Imam Abu Hanifah tuhune mangkono iku makruh nikahe sah krana ayat nuduhaken tutuke hingga yen wis nikah lanang sani. Semongso-mongso wujud nikah sani lan wujud dukhul lanang sani, mongko iya wis ilang harame marang lanang awal. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan setelah muhallil yang niatnya memang hanya untuk membuat halal itu tetap sah, karena ayatnya memang menunjukkan begitu sampai dinikahi oleh orang lain. Jadi hatta yang kiha zaujan ghairahu, kan hanya dikatakan begitu sampai dinikahi oleh perempuan, oleh laki-laki, tadi hatta tangkiha ya, dinikahi oleh laki-laki setelah menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lain ya. Jadi apapun apakah niatnya itu hanya untuk menghalalkan ataukah tidak, itu tetap saja sah nikahnya. Nikah yang laki-laki pertama dengan mantan istrinya itu. Karena yang penting adalah sudah ada wujudnya nikah kedua dan wujud kumpul dengan laki-laki kedua, dan sudah, apakah dengan begitu sudah hilang haramnya bagi perempuan, bagi laki-laki yang pertama. Lan ngendika Nafi' teka suwiji lanang marang Abdullah bin Umar matur setuhune setunggal jaler nalak ing bojone kelawan tolak telu mongko nunten tumandang dulure lanang nikah marang wadone kang sampun tolak telu oleh nikah sawuse ngidah sejane supaya halal marang lanang awal. Mongko ngendika Umar ora sah nikahe, aku ngitung iku wati zina ing dalem zamane Kanjeng Nabi. Nah, menurut Imam Nafi' tadi kan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang memperbolehkan, tapi kalau Imam Nafi' mengatakan ada cerita suatu hari seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar dan berkata, putra dari Khalifah Umar bin Khattab ya, bahwa seorang laki-laki
menalak istrinya dengan talak 3, lalu saudara laki-laki dari laki-laki tadi itu menikahi perempuan itu yang sudah ditolak 3 kali itu, dan tujuannya adalah supaya halal, supaya saudaranya itu bisa menikahinya lagi. Maka lalu Umar bin Khattab saya kira Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa nikah itu tidak sah. Ya. Atau mungkin Abdullah bin Umar menceritakan ayahnya ya, mungkin bisa juga. Umar mengatakan bahwa nikah itu tidak sah. Aku menganggapnya sebagai zina kalau berhubungan di zaman Rasulullah SAW. Makna al-isyari. Jadi tentang muhalal itu ada 2 pendapat ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Makna al-isyari, setuhune wong kang ahli suhbah iku tatkalane ana kelawan potane atau putusan ya, atau putuse ya. Bahasa mungkin kalau pot itu maksudnya lepas ya, faut dalam bahasa Arab. Ana kelawan potane atau putusane ikhwane sepisan lan kapindo mongko ngapura kelawan den rujuk lan tatkalane putus kaping 3 mongko nuli ngalap thariqol hijron lan metu saking suhbatul ikhwan mongko ora menang kaduwe ikhwan ya ing yen to tepungan kelawan ahlul khawan tegese khianat hingga yen wis suhbah kelawan siddiq liyane kang padha misale lan wis tobat kelawan getun mongko halal lamun bali marang suhbatul awal. Mana isarinya, orang yang memperhatikan persahabatan itu ketika terjadi putus hubungan dengan salah seorang saudaranya 1 kali atau 2 kali itu akan dimaafkan. Tetapi kalau sudah 3 kali, maka lalu dia sebaiknya mengambil thariqul hijran, bukan sebaiknya. Lalu dia mengambil jalan untuk putus arang, tidak bergaul lagi, dan keluar dari suhbatul ikhwan, tidak bersahabat lagi dengan orang yang sudah berserah 3 kali. Karena maka lalu tidak boleh dia bersahabat lagi, mengikat tali persaudaraan lagi, sampai orang yang bersalah berkali-kali tadi 3 kali tadi itu berkawan dengan orang lain, ya, yang benar dan lalu bertobat dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka baru boleh itu bersahabat lagi dengan kawan yang pertama. Sama dengan pernikahan tadi. Lan malih iki ayat aweh isyarat setuhune Allah Ta'ala iku ngapura saking kaluputane kawulane sepisan utawa kapindo, mongko lamun ora gelem bali-bali terus mutung mongko den coba kelawan khidlan lan den dadekaken kancane setan. Qala ta'ala may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wallahu a'lam bi asrari kalamihi. Ayat ini juga memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memaafkan kesalahan hambanya sekali atau 2 kali. Tapi kalau sampai terus-menerus lalu tidak mau lagi bertobat, maka lalu dicoba dengan khidlan, dibiarkan saja. Lalu orang itu dibiarkan, tidak diberi pertolongan oleh Allah dan dijadikan kawannya setan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, maka kami akan nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan buat setan sebagai kawannya.
fahuwa lahu qarin, sehingga dia menjadi kawan akrabnya setan, sehingga setan itu menjadi kawan akrabnya. Jadi kalau salah ya 1-2 kali, salah 1 kali bertobat, salah kedua tobat, lalu setelah ketiga ya itu nanti akan dicoba Allah menjadi kawannya setan. Ya. Jadi kalau mau tobat baru dia bisa menjadi menjadi hamba Allah yang baik juga kalau mau bertobat. Tapi kalau tidak akan menjadi kawannya setan, atau setan akan menjadi kawannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita memang perlu hati-hati kalau melakukan kesalahan, segera bertobat. Ya. Jangan sampai lalu terus-menerus dalam kesalahan tanpa taubat, itu nanti akan menjadi terbiasa dengan kesalahan. Sehingga kesalahan itu dianggap hal yang bukan salah lagi. Jadi hal-hal kecil ya. Kalau kesalahan kecil kalau berkali-kali dilakukan, itu akan membuat kita tidak peka lagi terhadap kesalahan. Sehingga tadi itu dalam bahasa Quran, nuqayyid lahu syaitonan. Ya, kami akan membuat setan sebagai kawannya. Ya. Demikian pengajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.